Perwakilan Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat menggelar pertemuan pada Jumat untuk membahas kriteria calon wakil presiden yang mendampingi Anies Baswedan dalam pemilihan presiden 2024. Ketua DPP Nasdem Willy Aditya mengatakan pertemuan tersebut untuk mematangkan format koalisi perubahan yang akan digagas bersama. Ada beberapa hal penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut seperti kriteria pasangan bakal calon wakil presiden yang cocok mendampingi Anies Rashid Baswedan, ujar Willy dalam pernyataan resmi Sabtu. Dalam pembahasan ini, Willy bertemu dengan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Muhammad Soebul Iman, Ketua DPP Polhukam PKS Al-Muzamil Yusuf, Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Hasyah. Selain mereka, hadir pula perwakilan dari pihak Anies Baswedan, Sudirman Said. Menurut Willy, penting untuk menentukan siapa calon terbaik dalam paling tepat untuk mendampingi Anies. Perwakilan Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat menggelar pertemuan pada Jumat untuk membahas kriteria calon wakil presiden yang mendampingi Anies Baswedan dalam pemilihan presiden 2024. Ketua DPP Nasdem Willy Aditya mengatakan pertemuan tersebut untuk mematangkan format koalisi perubahan yang akan digagas bersama. Ada beberapa hal penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut seperti kriteria pasangan bakal calon wakil presiden yang cocok mendampingi Anies Rashid Baswedan, ujar Willy dalam pernyataan resmi Sabtu. Dalam pembahasan ini, Willy bertemu dengan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Muhammad Soebul Iman, Ketua DPP Polhukam PKS Al-Muzamil Yusuf, Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Hasyah. Selain mereka, hadir pula perwakilan dari pihak Anies Baswedan, Sudirman Said. Menurut Willy, penting untuk menentukan siapa calon terbaik dalam paling tepat untuk mendampingi Anies. Saya yakin, gitu ya. Karena saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa Demokrat dan PKS tanpa didesak, tanpa diminta, akan segera mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024-2029. Ada respon dari DPP Partai Demokrat, sudah ada respon dari Presiden PKS Pak Ahmad Sayhu, tapi juga ini yang lucu, gokil, menarik. Ada juga respon dari Giring Ganesa. Kira-kira proses pencapresan atau deklarasi capres yang diusung partai politik yang begitu menggetarkan hati, yang saya kira agak berbeda dengan di acara-acara lain ketika orang mendeklarasikan. Di sini penuh khidmat, penuh begitu kepercayaan yang diberikan kepada seorang Anies Rashid Baswedan. Itu salah satu skenario yang saya katakan sebagai skenario luar istana ya. Jadi misalnya skenario istana versus luar istana. Nah, luar istana itu adalah Nasdem keluar dari istana untuk menggandeng Demokrat dan PKS melawan 6 partai istana, atau dua pasangan istana melawan satu pasangan ini. Itu bisa juga terjadi ya. Jadi saudara sekalian, mudah-mudahan terbaik ya, terbaik terutama bagi 0%, karena bagi saya yang paling penting adalah memastikan threshold 0% sehingga pemimpin terbaik itu bisa muncul ke dalam arena dan tidak terbelenggu dengan apapun. Bang Basri tak mau ketinggalan. Bersepeda kencang seorang diri. Bertemu Golkar selalu menyenangkan, semoga sering ketemu lagi. Partai Demokrat dan PKS juga untuk mendeklarasikan Anies Baswedan. Atau koalisi Indonesia Bangkit yang terdiri dari Golkar, PAN, P3, usung Anies Baswedan. MPS katakan masih ada Demokrat, Nasdem, PKS. Peluang Anies Baswedan menangi Pilpres 2024 besar jika Nasdem koalisi dengan Demokrat dan PKS. Iyalah ya, karena kalau tidak koalisi dengan satu partai lagi, Demokrat dan PKS tidak bisa mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden. Ini sudah cukup kalau Demokrat, Nasdem, dan PKS bergabung. Nah, kalau kita lihat di sini yang paling dekat dengan Pak Anies itu adalah Partai Nasdem dan PKS. Nah, kemudian di sini ada wakilnya dari Demokrat. Maka sudah pas, udah bagus ini.
ya kan koalisi Demokrat, Nasdem, PKS. Ya kita kalau ini bersatu. Kalau koalisi Demokrat, Nasdem, PKS mengusung Anies AHY, maka suara pada saat Pilpres nanti yang mendukung Anies AHY bukan hanya dari Demokrat, Nasdem maupun PKS, tapi juga dari partai-partai lainnya akar rumput akan mencoblos keduanya. Karena saya yakin, gitu ya. Karena saya yakin seyakin-yakinnya bahwa Demokrat dan PKS tanpa didesak, tanpa diminta, akan segera mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024-2029. Ada respon dari DPP Partai Demokrat, sudah ada respon dari Presiden PKS Pak Ahmad Saihu, tapi juga ini yang lucu, gokil, menarik. Ada juga respon dari Giring Ganesa. Kira-kira proses pencapresan atau deklarasi capres yang diusung partai politik yang begitu menggetarkan hati, yang saya kira agak berbeda dengan di acara-acara lain ketika orang mendeklarasikan. Di sini penuh khidmat, penuh begitu kepercayaan yang diberikan kepada seorang Anies Rashid Baswedan. Itu salah satu skenario yang saya katakan sebagai skenario luar istana ya. Jadi misalnya skenario istana versus luar istana. Nah, luar istana itu adalah Nasdem keluar dari istana untuk menggandeng Demokrat dan PKS melawan 6 partai istana, atau dua pasangan istana melawan satu pasangan ini. Itu bisa juga terjadi ya. Jadi saudara sekalian, mudah-mudahan terbaik ya, terbaik terutama bagi 0%, karena bagi saya yang paling penting adalah memastikan threshold itu 0%, sehingga pemimpin terbaik itu bisa muncul ke dalam arena dan tidak terbelenggu dengan apapun. Perwakilan Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat menggelar pertemuan pada Jumat untuk membahas kriteria calon wakil presiden yang mendampingi Anies Baswedan dalam pemilihan presiden 2024. Ketua DPP Nasdem Willy Aditya mengatakan pertemuan tersebut untuk mematangkan format koalisi perubahan yang akan digagas bersama. Ada beberapa hal penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut seperti kriteria pasangan bakal calon wakil presiden yang cocok mendampingi Anies Rashid Baswedan, ujar Willy dalam pernyataan resmi Sabtu. Dalam pembahasan ini, Willy bertemu dengan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Muhammad Soebul Iman, Ketua DPP Polhukam PKS Al-Muzamil Yusuf, Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Hasyah. Selain mereka, hadir pula perwakilan dari pihak Anies Baswedan, Sudirman Said. Menurut Willy, penting untuk menentukan siapa calon terbaik dalam paling tepat untuk mendampingi Anies. Oleh karena itu, kriteria dan mekanisme penentuan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden perlu dibuat.